Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast Bagin, Bincang Asik Generasi Indonesia. Tema hari ini, Wanita Inspiratif Indonesia, membahas tentang bisnis. Kebetulan hari ini saya dengan Ibu Musyarafah Mahmud yang sudah puluhan tahun di dunia bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bagin, Bincang Asik Generasi Indonesia. Alhamdulillah nih, kebetulan saya sudah dengan seorang tamu. Padahal saya yang datang. Padahal saya yang datang ya Pak Aja ya. Tema hari ini adalah Wanita Inspiratif Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini Allah kasih qadarullah saya bisa bertemu dengan beliau dan beliau ingin berbagi sesuatu dengan Anda. Oke, baiklah. Tak panjang lebar, kita akan berkenalan dengan Ibu Hajah Musyarafah Mahmud. Oke, nanti perihal beliau apa dan apa, biar beliau yang bicara. Langsung aja. Apa kabar, Bu Hajah? Aku panggilnya Bu Hajah aja, kalau apa ya? Ara aja, Ibu Ara. Oh, Ibu Ara. Oke. Oke, Ibu Ara ya. Bu Ara. Silakan perkenalkan apa yang ingin diperkenalkan. Oh, iya. Boleh singkat, boleh panjang, boleh lebar. Terima kasih Mas Aim. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Musyarafah Mahmud. Tapi orang-orang biasa memanggil saya Ara. Saya ibu dari 3 orang anak dan 5 orang, hampir 5 cucu. Saya kira masih usia berapa gitu loh. Banyak semangatnya tuh saya jauh banget. Lanjut aja. Saya sekarang selain mengelola bisnis center, saya juga berkecimpung dalam yayasan. Aktivitas sehari-hari ya kebanyakan sih ibu rumah tangga ya. Karena bisnis center ini sebetulnya sudah sepenuhnya dikelola oleh anak-anak. Udah regenerasi lah masih ya. Jadi kita tinggal memantau, tinggal melihat dari jauh apa yang kita usahakan sebelumnya gitu. Tapi ya tetap kalau ada peluang-peluang usaha tetap kita jalankan. Tapi bisnisnya banyak ya? Enggak juga sih. Sekarang lebih banyak ke kerjaan sosial karena kerjaan sosial juga itu sangat menarik. Mungkin itu lebih bermanfaat buat sebagai tabungan saya. Ya, nambah manfaat ya Bu ya. Nambah manfaat, iya. Baiklah, itu dia perkenalan dari Bu Hajah Musyarafah ya, atau Bu Ara. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana beliau memulai bisnis. Kita harus mengetahui bagaimana beliau memulai bisnis. Jadi berat gak sih Bu bisnis nih? Ya berat lah pasti. Ada pasang surut ya? Oke Bu, baiklah. Daripada kita ngobrol, dengan kita kasih inspirasi. Silakan bicarakan tentang awal mula bisnis. Sebelumnya saya adalah seorang pekerja, jadi bekerja di beberapa perusahaan multinasional company. Oh, dulu bekerja ya? Bukan ini ya? Bukan nggak langsung bisnis. Oh, kirain kayak turunan gitu. Bapak saya dulu pengusaha konveksi. Jadi mungkin bakat-bakat bisnis itu yang menurun ke saya. Tapi pada awalnya sih saya adalah seorang pekerja. Saya bekerja di beberapa perusahaan multinasional company. Saya menjadi eksekutif asisten, saya menjadi HR manager, dan di situ saya belajar banyak tentang bagaimana mengelola kantor. Lalu kemudian pada akhirnya saya berumah tangga dan punya anak. Nah, disitulah saya kemudian berpikir bahwa saya tidak ingin menghabiskan waktu saya di luar. Saya ingin tetap bekerja, tapi dapat memantau anak saya dengan baik. Akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan kantoran saya yang 9 to 5 untuk bisa berusaha sendiri.
Dan keluar akhirnya- dari keluar di dari zona zona nyaman nyaman. karena memang waktu itu bekerja zona nyaman banget ya, duitnya juga banyak gitu, fasilitas semuanya disiapin kantor, Di fasilitas perusahaan asing ya kesehatan. soalnya. Iya, Apa soalnya itu perusahaan asing ya boleh disebut? apa? Oh ya, dulu saya pernah kerja di Siemens Project Office gitu kan. Oke. Di Siemens, terus saya juga pernah bekerja di International Hotel dulu di Makassar ya. Oke. Dulu proyek kami tuh besar, dari Indonesia di Indonesia Timur, dari Papua sampai ke Timor Leste. Tapi saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman itu untuk berbisnis karena ingin lebih dekat dengan anak-anak. Apa bisnis pertama yang Bisnis pertama yang saya lakukan ya mulai belajar dagang-dagang ya. dagang? Oh, jadi nggak langsung ya? Enggak. Jadi ya belajar jualan, tapi kayaknya saya enggak bakat ya, karena susah nagih. Oh, Jadi saya kalau Ada jualan, juga ya? kalau jualan akhirnya udahlah dibagi-bagi aja. Kalau enggak atau dipakai sendiri ya itu. Akhirnya dari situ kemudian kebetulan ada keluarga atau sepupu yang memberikan ide saya bagaimana kalau kita membuka business center. Karena awalnya saya tuh bekerja di rumah. Jadi saya dalam di rumah itu saya satu kamar saya jadiin kantor. Terus di situ saya hire seorang sekretaris yang menghandle pekerjaan-pekerjaan saya. Tapi lucunya kalau tiba-tiba kita telepon atau telepon-teleponan, pintu diketok, mama mau jajan. Nah itu kan mengganggu sekali ya. Terus juga kalau misalnya nggak ada pekerjaan, akhirnya sekretaris itu ya kerjanya nelfon aja. Jadi dalam sebulan pulsa telepon waktu itu bisa jutaan yang kita nggak maksudnya sangat tidak efisien lah, karena akhirnya sekretaris itu hanya ngobrol karena sendiri, karena di rumah. Jadi kayak suasananya tuh nggak mendukung untuk perkembangan bisnis kita. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah kita coba bikin business center itu awalnya. Baiklah, itu dia awal mula ide gagasan yang buat. Nah, Bu Hajah, proses apa sih yang paling menurut Bu Hajah paling kayaknya kalau saya di sini saya bakal kayaknya saya gagal nih gitu loh. Saya udah proses itu kan banyak tuh ya. Kira-kira ada nggak? Adalah. Ada. Akhirnya. Proses business center ini tentu saja mengalami pasang surut ya. Jadi awal-awalnya kita harus banyak sekali promosi, banyak memperkenalkan apa itu business center, apa manfaatnya buat orang, dan pada masa pandemi kita sempat juga expand ya sebetulnya. Itu tuh tahun berapa itu mulai bisnis center? Mulai itu tahun kita baru mulai itu tahun 2004. Itu masih sedikit, iya udah 26 tahun ya. Keren. Ya, tapi kita karena kita nggak mau istilahnya ngutang, kita nggak mau ngutang bank ya. Akhirnya memang kita nggak expand besar-besaran. Tadinya memang saya mau coba expand itu, istilahnya mau memperbesar pakai kredit bank. Terus tiba-tiba diingetin nggak usah lah Bu, kita gini-gini aja, karena nanti kita ya alhamdulillah saya nggak ngikut, karena kan kalau itu kan ternyata akhirnya kan pasti tidak berkah ya, karena kalau kita ada riba lagi atau apa itu mungkin akhirnya ya berbisnis dengan tenang karena kami nggak punya utang. Itu yang susah itu ya. Iya, kami nggak perlu expand, tapi alhamdulillah berkah ya. Jadi karyawan di sini saya rekrut itu dari istilah saya bisnis itu nggak bisnis semata-mata cari uang, tapi cari bisa bagaimana sih kita bisa manfaat untuk orang ya. Masya Allah. Jadi anak-anak itu tamatan SMA. Alhamdulillah selama di sini mereka bisa jadi sarjana. Karena mereka itu bisa bekerja tapi bisa juga melanjutkan sekolahnya. Itu alhamdulillah banget. Merekrut itu adalah orang-orang yang mau bekerja.
jujur, dan butuh bekerja. Kan skill, kemampuan itu mereka kan bisa dilatih. Tapi kalau jujur, mau bekerja, itu nggak bisa dilatih. Dan itu yang saya ambil.